Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bakal belajar, bukan belajar sih. Ini hari pertama kita belajar atau ketemu dengan pelajaran geografi. Jadi pelajaran hari ini itu adalah bab pertama di kelas 11 dan di sini Anda mengucapkan selamat karena kalian sudah naik ke kelas 11 dari asalnya kelas 10. Nah, materi pertama kalian di kelas 11 ini adalah tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia di geografi. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan atau kita bakal sharing bareng apa sih Indonesia itu kayak gimana, lokasi Indonesia itu ada di mana, luasnya seperti apa, batasnya ada apa aja gitu ya. Nah, jadi nanti videonya bakal kalian bisa lihat gitu ya tentang materi yang akan kita sharingkan hari ini. Yang pertama, kalau bisa dilihat, yang pertama adalah lokasi kepulauan Indonesia. Sudah nggak usah, tidak perlu perkenalan lagi. Di sini kepulauan Indonesia itu kita bakal bahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah letaknya, yang kedua adalah luasnya, dan yang ketiga adalah batas wilayahnya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di peta Indonesia. Peta Indonesia bisa dilihat. Nah, itu adalah peta Indonesia yang ada batasnya gitu ya. Ada nama-nama kotanya gitu. Ini adalah peta Indonesia yang biasanya ada di peta atau atlas. Nah, selanjutnya letak wilayah Indonesia itu ada 6. Ada letak astronomis, ada letak geomorfologis, ada letak geografis, ada letak sosial ekonomi, ada letak geologis, dan ada letak kultur historis. Cuman yang bakal kita bahas di materi kali ini cuma 2, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Sisanya kita bakal bahas lebih lanjut ke sisa empatnya. Kalau misalnya kita ada waktu ataupun ada event tertentu, kita bakal bahas semuanya selengkap mungkin. Cuman untuk geografi di kelas kita cukup bahas yang letak astronomis Indonesia dan letak geografis Indonesia. Nah, selanjutnya letak astronomis Indonesia itu apa? Kalian bisa baca ini letak astronomis Indonesia. Selanjutnya, nah, berdasarkan ketetapan pemerintah 1 Januari pada tahun 1988, daerah Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ada WIB, waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada WITA, waktu Indonesia Tengah. Dan ada WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, selanjutnya nggak terbayang kan? Terbayang nggak sih? Ada 3 waktu. Kalau nggak terbayang, ini gambarnya. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar dari pembagian 3 waktu Indonesia. WIB, WITA, dan WIT. Selanjutnya, letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di muka bumi. Letak tersebut di muka bumi berdasarkan penglihatan dari posisi daerah lain atau negara lain. Jadi Indonesia itu terletak di antara ada 3 nih Indonesia terletaknya. Yang pertama adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua adalah benua Asia dan Australia. Dan yang ketiga adalah rangkaian pegunungan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Terus masih nggak terbayang? Terbayangkan? Nggak terbayangkan? Ini gambarnya. Nah, jadi Indonesia adalah pas ada di posisi silang antara Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Ini Hindia. Terus ada benua Asia dan benua Australia. Kita pas ada di posisi tengah silang dari perbatasan 2 hal tersebut. Nah, selanjutnya, berapa luas sih Indonesia? Terdiri kita lanjutin yang tadi dari 2342 pulau yang sudah didiami. Berarti sisanya belum, gitu ya. Jadi masih banyak yang kosong tuh pulaunya. Yang kedua, baru 16.056 pulau yang diberi nama. Terus terdiri dari laut dan pulau besar dan kecil berjumlah 17.504 pulau. Luas Indonesia itu menurut BPS ada 7,9 juta kilometer persegi, yang 1,9 jutanya adalah daratan dan sisanya adalah lautan. Nah, di sini lingkaran-lingkaran urutannya yang pertama adalah terdiri dari laut dan pulau, yang kedua luas baru 16.000,
terus di 2300, dan yang terakhir adalah luas Indonesia. Itu kalian bisa urutin sendiri lah. Itu luas Indonesia. Nah, sekarang batas wilayah Indonesia. Indonesia itu punya dua batas. Yang pertama ada batas daratan, yang kedua ada batas perairan. Ya. Kalian bisa baca apa itu batas daratan dan batas perairan. Nah, yang batas perairan ini ada khususnya karena batas perairan itu terbagi lagi menjadi 4. Di antaranya ada batas teritorial, batas deklarasi Juanda, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Bisa dibaca keempat jenis batas perairan. Oke, kita lanjut. Nah, lanjutan terakhirnya adalah done for today. Jadi untuk hari ini sederhana dulu pelajaran kita, materi kita nggak banyak, dan memang dalam kondisi seperti ini, online seperti ini pun kita masih pelajaran kita masih terbatas, tidak bisa terlalu banyak dan tidak bisa terlalu dibiarkan seperti itu, karena kalau dibiarkan kita akan membuang-buang waktu. Nah, dan for today cukup di videonya, kita bisa sharing lagi di grup WhatsApp. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Diskusi akan dibuka tapi bukan di video. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.